Putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep blak-blakan ingin berduet dengan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Peluang ini terbuka menyusul putusan Mahkamah Agung terkait gugatan batas usia calon kepala daerah. Lalu akankah duet ini terwujud? Untuk membahasnya telah bergabung Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, Ketua DPP PKS Mardani Alisera, serta Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Bang Habib, Bang Mardani, dan juga Mas Burhan. Selamat malam rekan-rekan, Pak Burhan, Pak Mardani, PRA. Oke, saya ke Mas Burhan dulu ya. Mas Burhan, berangkat dari putusan Mahkamah Agung yang mengubah syarat usia calon di pilkada dan menuai spekulasi bahwa putusan kilat 3 hari itu diperuntukkan bagi Kaisang. Nah, seakan gayung bersambut, Kaisang juga merespon kalau disuruh pilih ya pilih Jakarta. Mungkin duet sama Pak Anies sih ya. Tadi kita juga sudah simak begitu ya pernyataan dari Kaisang tersebut di podcast. Nah Mas Burhan, jadi Kaisang secara terbuka menginginkan di Pilkada Jakarta dan membuka peluang berduet dengan Anies Baswedan. Membaca probabilitasnya statement itu terjadi berapa besar? Pertama begini Vera, ada 2 hal yang harus dipenuhi untuk mewujudkan impian duet maut Anies Kaisang ya. Yang pertama adalah seberapa besar ya Kaisang betul-betul maju meskipun karpet merah sudah dibentangkan setelah putusan MA diputuskan beberapa hari lalu. Jadi meskipun secara legal Kaisang boleh maju seiring dengan perubahan batas usia minimum sejak pelantikan, bukan dihitung sejak penetapan calon, itu belum tentu Kaisang maju. Karena bagaimanapun ada banyak yang harus dihitung, termasuk potensi elektabilitas Mas Kaisang. Jakarta itu beda dengan wilayah lain. Jadi di Jakarta sudah ada beberapa kasus calon kepala daerah yang berlatar belakang dinasti yang bertumbangan. Bahkan kita tahu ada juga calon dinasti yang sempat memasang spanduk secara luas di Jakarta, tetapi karena kurang laku akhirnya pindah ke Banten. Jadi ini sekali lagi menunjukkan bahwa Jakarta itu bukan wilayah yang ramah buat calon yang punya latar belakang dinasti. Jadi belum tentu ya, meskipun MA sudah memutuskan Kaisang maju baik sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Yang kedua, apalagi ya berdampingan dengan Anies Baswedan. Jadi saya melihat pernyataan Mas Kaisang dalam acara di podcast yang tadi ditayangkan oleh Metro itu lebih bernada satir ya, ketimbang faktual. Jadi kita dalam politik jangan membaca apa yang tersurat, tetapi kita membaca apa yang tersirat dan mengacu pada rumus yang pertama tadi. Rumus pertama saja sulit. Tapi sebagai Ketua Umum PSI harusnya tidak hanya sekedar bicara dong, Mas Burhan? Kalau kita kan melihat bukan hanya Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI ya, tetapi latar belakang keluarganya kan umumnya satir begitu. Mas Gibran juga sering mengatakan demikian. Pak Jokowi juga beberapa kali punya kecenderungan ya bernada satir ketika mengungkapkan satu statement. Jadi saya sih melihatnya itu lebih bernada satiris ya. Jadi duet maut antara Anies dan Kaisang itu gimmick menurut saya ketimbang kenyataan. Oke, Bang Habib melihatnya bagaimana Bang Habib? Kaisang memilih Jakarta dan membuka peluang duet dengan Anies. Jadi wacana duet Kaisang dengan ponakan Pak Prabowo Budi Jiwandono itu tidak bersambut atau gimana? Iya, kita persilahkan saja, namanya politik kan masing-masing memiliki hak ya untuk menentukan jalan politik sendiri ya. Apakah Pak Kaisang pengen maju dengan Pak Anies ya, atau siapapun, misalnya kader Gerindra lainnya. Nah, tapi yang jelas untuk DKI Jakarta ya, ada satu faktor yang mungkin luput dari pengamatan teman-teman yang sangat penting ya di Jakarta ini, bahwa siapapun yang berkoalisi dengan Gerindra insya Allah menang. Ini dalam 2 pemilu terakhir kan, ketika Pak Jokowi diusung Megawati, partner koalisinya adalah Gerindra. Ya, Pak Jokowi menang. Begitu juga ketika Pak Anies ya maju kemarin,
diusung oleh Gerindra menang, dan insya Allah ini ketiga kalinya ya kita yakin bisa membuat hat-trick di Jakarta. Oleh karena itu kami hingga saat ini terus menggodok nih calon gubernurnya siapa, calon wakil gubernurnya siapa. Apakah dari Partai Gerindra? Tentu kalau dari sisi sudut pandang Gerindra itu yang paling sempurna ya. Ataukah kami wakilnya, atau kami mendukung kader-kader dari partai lain, terutama dari Koalisi Indonesia Maju. Oke, jadi kalau Kaisang mau maju harusnya didukung juga oleh Gerindra begitu ya? Makanya kita persilahkan ya Pak Kaisang, apakah memang minta didukung oleh Gerindra, nanti kita sampaikan kepada pimpinan kami ya. Jadi calon dari Partai Gerindra nanti yang akan menentukan ya adalah pada akhirnya Pak Prabowo Subianto. Oke, saya ke Bang Mardhani. PKS yang sejauh ini paling serius ya, nampaknya mewacanakan kembali mengusung Anies di Pilkada Jakarta, terlebih ada permintaan DPW PKS Jakarta. Nah, apakah PKS mau membuka peluang Anies dengan Kaisang ini? Yang pertama saya setuju sama Mas Burhan ini. Mas Kaisang ini Gen Z ya, kadang-kadang Gen Z ini punya gaya nyeleneh, tapi nyambung gitu lah. Artinya buat mereka itu kadang-kadang mereka tidak tabu untuk cross voters relationship itulah. Mereka juga tidak tabu untuk menyatakan pendapatnya yang kadang-kadang buat sebagian orang nggak enak lah itu gitu kan, nyebrang gitu lah. Tetapi buat saya kita harus mulai memahami realita Gen Z yang memang dominan, dan karena itu posisi anak muda baik di pilkada maupun di percaturan politik nasional nanti akan kian menguat. Terkait Mas Anies Baswedan, tentu buat PKS adalah kawan lama, sekutu yang paling dekat DNA-nya, dan teman-teman DPW DKI sudah menyatakan mengusulkan Mas Anies Baswedan, walaupun kalau mengikut Ustadz Ahmad Syaihu, Presiden PKS, pernah menyatakan Mas Anies kan sudah tokoh nasional, biarlah di nasional. PKS juga sudah 2 kali dukung Mas Anies, makanya saatnya Mas Anies dukung kader PKS. Tentu pernyataan itu juga ada konteksnya, kebetulan PKS juga menang di DKI. Tapi seperti Bang Habib tadi bilang, siapapun yang maju di DKI, dia baik ya, karena akan terjadi kontestasi yang sehat. Kebetulan DKI ini kayaknya agak tidak pengaruh tuh bansos ya. Kayaknya DKI itu mereka yang turun, mereka yang akan dipercaya oleh masyarakat DKI. Begitu. Oke, secara jumlah kursi memang PKS itu punya bargaining position yang sangat kuat. Apa iya PKS itu rela memberikan kursinya kembali pada Anies yang bukan dari kader PKS? Bang Mardhani. Siapa tahu Mas Anies mau gabung PKS kan. Mau di PKS kan gitu ya. Tapi partai yang lain gimana kan kalau Mas Anies di PKS kan? Gitu. Mau ikut dukung atau enggak? Iya, kan itu udah bersuara, Mas kemudian Anies PKB. Baswedan ya. Tentu yang lain akan sangat menghormati keputusan Mas Anies Baswedan. Saya yakin itu. Oke, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, membaca poros di Pilkada Jakarta, apakah benar akan berlanjut komposisi koalisi dari Pilpres? Lanjut lagi ke Pilkada Jakarta, Mas Burhan? Potensi itu sangat besar ya. Jadi semacam replikasi dari Pilpres terjadi di konteks Pilkada, tetapi tentu ada modifikasi ya. Jadi terlalu gegabah atau terlalu simplistis untuk mengatakan akan terjadi Pilpres jilid kedua di Jakarta. Karena satu, hasil Pilpres sudah diketahui ketika Pilkada DKI Jakarta digelar 27 November. Artinya sudah ada perubahan beberapa aktor, terutama mereka yang melirik untuk masuk ke dalam kekuasaan pemerintahan Prabowo Gibran. Dan tentu polanya tidak sekeras seperti yang kita lihat, ada 3 poros di Pilpres kemarin, tetapi mungkin ada semacam 2 poros ya. Poros pemerintah, ya, mereka yang akan
menjadi bagian dari Prabowo Gibran yang tentu saja punya calon yang akan diusung karena Jakarta sangat penting, bukan hanya secara simbolik tetapi juga terkait dengan peta 2029. Yang kedua itu juga terkait dengan poros non pemerintah. Nah, pada titik ini statement Mas Hasto yang mengatakan PD Perjuangan sangat terbuka untuk mengusung Mas Anies dan membuka jalan berkoalisi dengan Ustadz Mardhani Alisera, itu harus dibaca dalam konteks itu. Jadi bayangkan PD Perjuangan dengan PKS yang secara ideologis bertolak belakang, terutama dalam konteks peran agama di kenegaraan, itu bisa bersatu tuh dalam konteks pilkada. Tapi lagi-lagi kita harus menunggu beberapa waktu ke depan ya. Karena terus terang kan masih ada waktu sampai 27 Agustus 2024 pada saat pendaftaran. Nah, pada titik itu saya melihat Jakarta tidak hanya ditentukan oleh para elit di tingkat lokal, oleh pengurus DPW, tapi saya kira top elit nasional akan turun tangan untuk menentukan siapa calon yang akan dimajukan. Jadi Jakarta punya signifikansi politik yang jauh lebih besar ketimbang wilayah lain. Oke. Nanti saya juga akan tanyakan ke Bang Habib dan juga Bang Mardhani, apakah memang benar ada komitmen bersama dari komposisi partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju dengan Koalisi Perubahan bahwa akan lanjut dari Pilpres ke Pilkada. Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Didukung oleh Kopi hits yang top, ya Top Kopi Gula Aren. Kopi ngehits buat generasi hits. Menuju gelaran Pilkada November 2024, sejumlah nama kuat muncul digadang-gadang maju di Pilkada Jakarta. Salah satunya mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Meski sudah menerima penugasan dari Partai Golkar untuk maju di Pilgub Jakarta atau Jawa Barat, Ridwan Kamil hingga kini menegaskan belum mengambil sikap dan akan ditentukan Juli mendatang. Ridwan Kamil juga membantah dirinya belum menentukan kepastian maju di Pilgub Jakarta atau Jawa Barat, lantaran menguatnya dukungan terhadap Anies Baswedan yang akan kembali maju di Pilgub Jakarta. Kurator IKN Nusantara itu menyebut keputusan dirinya untuk maju di Pilkada tak ditentukan pihak lain. RK juga optimis dengan hasil survei mengenai dirinya. Ya belum, makanya kan saya nggak ada baliho kecuali jualan skincare kan. Kalau saya udah naga-naganya Jakarta kan pasti mungkin ya, ada spanduk lah, apalah, deklarasi kan belum. Jadi artinya masih pertimbangan. Tunggu Juli aja lah. Ini apakah memang di Jakarta belum pasti karena Mas Anies juga belum pasti di Jakarta? Kalau ada hubungan sama Mas Anies, hidup saya ya gimana saya. Nggak ditentukan oleh apakah orang lain maju atau tidak kan. Dari dulu juga zaman wali kota lawannya 8 pasang ya. Terus dinamika zaman Pilgub Jabar juga sama. Jadi nggak ada hubungan dengan orang per orang. Saya memang bersahabat dengan Mas Anies, jadi mendoakan beliau yang terbaik ya, walaupun takdir. Tapi optimis nih Pak? Optimis lah, kan survei juga nggak jelek-jelek amat. Sementara itu, Lembaga Survei Proximity Indonesia memprediksi bakal ada 3 poros koalisi parpol di Pilkada Jakarta. 3 poros koalisi itu dinilai tak akan jauh dari koalisi parpol pada Pilpres 2024 lalu. Jadi kalau nanti misalnya Anies dicalonkan oleh PDIP, sementara PKS mencalonkan calon lain, misalnya Mardhani Alisera dengan Sahroni misalnya, kemudian Ridwan Kamil dengan Gerindra misalnya, jadi ada 3 kandidat, ya ini akan menjadi lebih seru. Jadi persaingan yang ada menjadi lebih seru, dan saya yakin ketiga-tiganya masih memiliki peluang yang sama untuk memenangkan kontestasi. Adapun nama Anies Baswedan menempati urutan pertama survei Proximity Indonesia terkait elektabilitas calon gubernur Jakarta 2024 pada pertanyaan terbuka atau top of mind dengan angka 20%. Selanjutnya disusul Basuki Cahayapurnama alias Ahok 14,7%, serta Ridwan Kamil 13,6%. Sementara tokoh lainnya mendapat persentase di bawah 10%. Jakarta, Liputan Metro TV. Kita lanjutkan perbincangan, Bang Habib, jika
Kim, Koalisi Indonesia Maju ini kembali berlanjut dari Pilpres ke Pilkada. Kita lihat memang ada banyak calon di dalam Koalisi Indonesia Maju itu gitu ya. Di antaranya adalah Golkar yang mantap akan mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Terlihat juga didukung dengan hasil survei yang mana RK itu meroket tertinggi di atas nama-nama calon lain di Pilkada Jakarta. Nah, bagaimana, apakah dari dalam internal Kim sudah ada kesepakatan siapa nanti akan menjadi calon gubernur dari partai mana, kemudian wakil gubernur dari partai mana? Ya, kami ya selaku jubir yang memang tugasnya menyampaikan kepada masyarakat perkembangan terbaru di Partai Gerindra, belum diinformasikan bahwa sudah ada calon yang disepakati yang maju dari Partai Gerindra. Memang dalam dialog-dialog, dalam diskusi-diskusi di antara partai-partai ada kecenderungan bahwa kami menginginkan agar koalisi ini diarahkan menjadi permanen, ya, termasuk dalam pilkada-pilkada. Kalau bisa, ya, apa yang sudah terbukti maksimal di Pilpres itu kita dorong di pilkada. Tetapi perlu digarisbawahi kan, pilkada ini kan bukan sekadar bicara koalisi antar partai, ya. Tapi kita kan tentu akan berbicara soal sosok-sosok orang yang akan diajukan. Itu yang tentu tidak akan mudah. Kalau sekedar ingin mencalonkan bisa, tapi kalau mentargetkan menang harus hitung-hitung benar, ya. Harus dihitung dengan cermat apakah calon yang diusung ini berpotensi membawa kemenangan. Oke, Mas Burhan, akan sulit tidak untuk mencari titik temunya untuk Koalisi Indonesia Maju ini berlanjut dari Pilpres ke Pilkada Jakarta khususnya begitu ya, dengan nama-nama calon yang banyak sebetulnya diusungkan? Biasanya ada proses screening ya, karena partai politik di manapun itu selalu pengen mencari kemenangan. Itulah nature-nya, fitrahnya partai politik ya begitu. Tidak ada partai politik yang maju untuk kalah. Dan karenanya screening pertama di antara calon yang potensial untuk diusung oleh kubu atau oleh poros yang akan maju tadi, itu siapa di antara nama-nama tersebut yang punya potensi untuk menang. Jadi itu yang pertama tuh. Karena bagaimanapun partai politik selalu berhitung soal kemenangan. Nah, yang kedua, baru kemudian dicari ya kesepakatan antar poros, siapa di antara poros tersebut yang bersedia sebagai wakil, kemudian siapa yang bertanggung jawab urusan logistik dan lain sebagainya. Nah, termasuk misalnya kalau partai yang berkoalisi untuk mengusung calon tersebut tidak mendapatkan posisi baik sebagai cagup atau cawagup, mungkin ada kompensasi untuk didukung di provinsi lain. Jangan lupa Pilkada Jakarta bebarengan dengan wilayah lain. Jadi partai politik itu selalu punya banyak cara untuk mencari kesepakatan. Dan itulah keindahan politik. Karena mereka bisa menemukan satu konsensus meskipun secara realitas susah. Oke. Nah, saya ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, tadi kalau Koalisi Indonesia Maju memang diarahkan gitu ya untuk berkomitmen lanjut dari Pilpres kepada Pilkada. Nah, kalau Koalisi Perubahan sendiri bagaimana? Apakah memang ada komitmen untuk lanjut dari Pilpres, kemudian juga bersama-sama Koalisi Perubahan lanjut ke Pilkada Jakarta, dan akan seperti apa nanti titik temunya? Yang pertama tentu beda Pilkada dengan Pilpres ya, karena di Pilkada kondisi lebih cair. Kami di PKS tidak membatasi bahwa cuma dengan 01 Koalisi Perubahan, tapi kita juga berkomunikasi dengan teman-teman di 02 dan 03. Dan Mas Burhan tadi bilang ada satu common sense ingin menang ya. Bang Habib juga tadi bilang sosok dan figur ya. Tetapi lagi-lagi memang ini harus sangat seksama ya. Kayak misal kalau dari sudut basis PKS itu kuat di Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Sementara PDIP itu kuat di Jakarta Barat dan Jakarta Utara plus Kepulauan Seribu ya, Mas Burhan. Dengan PDIP jadi maksudnya Bang Mardhani. Kalau PKS PDIP gabung basisnya kuat, tetapi belum apple to apple karena ada faktor figur. Nah, karena itu
nama-nama Mas Anies Baswedan, RK, yang lain-lain. Nah, tapi ini juga jadi ujian nih Mas Burhan, agar partai mengajukan kadernya, karena itu bagian dari pembuktian kaderisasi yang baik, dan itu sehat kalau tiap partai mengajukan kadernya untuk menjadi calon, sehingga terjadi kontestasi yang sehat antar parpol melalui figur-figur yang memang sudah membangun partai masing-masing. Begitu. Oke, kita lihat ya konstelasi politik ke depannya di Pilkada Jakarta, siapa yang nanti akan diusung Koalisi Perubahan kalau memang jadi. Tapi tadi PKS katakan yang membuka juga ruang, misalnya dengan PDIP tadi disebut gitu ya, untuk basis kekuatan yang sama-sama kuat di beberapa peta wilayah begitu. Terima kasih Bang Mardhani, kemudian juga Bang Habib dan Mas Burhan atas diskusinya. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.